Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arga Suhar Iskandar dari kelas 2 D4 ITA. Kali ini kita akan melanjutkan mengenai Y framework, yakni Y2 seputar testing. Jadi pada topik kali ini kita akan membahas mengenai penjelasan testing, penjelasan tentang macam-macam testing, penjelasan tentang unit testing, tentang functional testing, dan acceptance testing. Langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah penjelasan tentang testing. Jadi testing ini berasal dari bahasa Inggris yang jika kita terjemahkan artinya pengujian. Karena testing ini adalah proses eksekusi suatu program dengan maksud menemukan kesalahan. Jadi pada program yang sudah kita buat itu bisa saja terjadi kesalahan, maka kita perlu melakukan testing sebelum kita meletakkannya pada server. Jadi secara umum pengujian dilakukan untuk menentukan perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sebenarnya. Suatu pengujian dikatakan berhasil apabila menemukan kesalahan-kesalahan yang belum terdeteksi. Dan target pengujian dapat bervariasi, bisa modul tunggal, bisa kelompok modul, terkait dengan tujuan penggunaan perilaku atau struktur, atau keseluruhan sistem. 3 tahap uji dapat dibedakan, yakni unit testing, integration testing, dan system testing. Jadi secara umum tadi, testing ini bertujuan untuk menentukan perbedaan antara apa yang dihasilkan oleh kode dengan apa yang kita inginkan sebenarnya. Jadi langsung saja yang macam-macam testing. Yang pertama adalah develop with test. Jadi pada testing ini ada dua metode pengembangan, pendekatan pengembangan yang dapat digunakan, yakni ada TDD dan BDD. TDD adalah test driven development dan BDD adalah behavior driven development. BDD adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak dengan mengembangkan perilaku potongan kode atau seluruh fitur sebagai satu skenario tes sebelum menulis kode, dengan baru kemudian membuat implementasi yang lulus verifikasi bahwa perilaku yang diinginkan tercapai. Jadi kita menulis kodenya secara keseluruhan, lalu kita membuat suatu skenario dan melakukan tesnya. Setelah itu kita membuat implementasi yang lulus verifikasi bahwa perilaku yang diinginkan telah tercapai. Perbedaan antara TDD dan BDD ini, yakni BDD berfokus pada aspek perilaku sistem daripada aspek implementasi sistem yang menjadi fokus TDD. Nah, sehingga tadi BDD ini lebih berfokus pada perilaku sistemnya dan aspek implementasi sistemnya. Sedangkan yang TDD adalah aspek implementasi sistem. BDD yang kedua adalah BDD memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang harus dilakukan sistem dari perspektif pengguna dan pengembang. Sedangkan TDD hanya memberi pengembang pemahaman tentang apa yang harus dilakukan sistem. Jadi perbedaan yang kedua ini, BDD ini dapat dipahami oleh pengguna juga, karena dia tidak hanya memberikan perspektif perspektif behavior system pada pengembang, tapi juga pada pengguna. Sedangkan TDD ini dia hanya memberikan pengembang pemahaman. BDD memungkinkan pengembang dan pengguna untuk bekerja sama dalam analisis kebutuhan yang terkandung dalam kode sumber sistem. Nah, karena tadi BDD ini juga dapat dipahami oleh pengguna, maka pengguna dan pengembang dapat bekerja sama nantinya. Lalu, when and how to test. Jadi, kapan kita harus melakukan testing? Kita tidak perlu selalu melakukan testing saat membuat suatu aplikasi atau proyek-proyek yang kita kerjakan. Jadi, ada beberapa indikator waktu yang tepat untuk kita melakukan testing. Yang pertama adalah proyek yang sudah besar dan kompleks. Mengapa? Karena proyek yang sangat besar dan kompleks itu rentan sekali terkena biasa kita sebut dengan bug. Jadi harus kita lakukan testing setiap kali kita membuat suatu fungsi atau hal-hal lain yang behavior yang kita ingin kerjakan. Lalu persyaratan proyek mulai menjadi kompleks, proyek tumbuh terus-menerus. Nah, proyek yang kompleks itu, jadi dikatakan yang kompleks adalah dia terus-menerus tumbuh. Karena bisa saja jika hari ini kita lakukan testing, maka testingnya berhasil. Terus ada lagi pembaruan dan berhubungan dengan testing yang kita lakukan kemarin, itu bisa saja jika kita testing lagi itu akan terjadi error. Makanya harus dilakukan testing setiap kali ada apa-apa yang ingin kita update. Lalu proyek dimaksudkan untuk jangka panjang dan biaya kegagalan terlalu tinggi. Jadi ini adalah waktu yang tepat kapan kita melakukan testing. Lalu selanjutnya adalah testing environment setup. Y2 secara resmi mempertahankan integrasi dengan framework testing, yaitu Codeception. Jadi pada Y2 ini ada suatu framework yang sudah terintegrasi dengan Y2, namanya adalah Codeception. Nah, Codeception ini memungkinkan kita untuk melakukan 3 jenis pengujian, yakni ada unit testing, functional testing, dan acceptance testing.
Unit testing ini akan memverifikasi bahwa satu unit kode berfungsi secara yang diharapkan. Sedangkan fungsional ini akan memverifikasi skenario dari perspektif pengguna melalui emulasi browser. Sedangkan acceptance memverifikasi skenario dari perspektif pengguna di browser. Untuk menginstal Codeception ini kita dapat menginstalnya sebenarnya sebelumnya dengan template basic dan advanced. Jadi sudah diinstal. Tapi jika kita tidak menggunakan salah satu template tersebut, kita dapat menginstalnya dengan ini composer required dev Codeception, specify dan verify. Tetapi karena kita biasanya menggunakan template di basic dan advanced, maka sudah di-include biasanya, jadi tidak perlu kita install lagi. Langsung saja kita membahas tentang testing beberapa pengujian pada Codeception. Yang pertama yakni unit test. Nah, unit test ini kita akan melakukan verifikasi bahwa satu unit kode berfungsi seperti yang diharapkan. Artinya dengan parameter input yang berbeda, kemudian memverifikasi metode kelas mengembalikan hasil yang diharapkan. Jadi pada unit test ini misal ada beberapa unit kode, nah itu nanti akan dilakukan pengujian secara otomatis. Jadi dilakukan beberapa percobaan dan jika semuanya berhasil maka nanti dikatakan bahwa kode kita tersebut lolos pengujian atau terverifikasi. Unit testing biasanya dikembangkan oleh orang yang menulis kelas yang sedang diuji. Jadi biasanya kita menulis unit testing ini pada saat membuat kelas. Jika kita ingin menguji kelas tersebut, maka kita akan menulis unit testing. Pengujian ini dibangun di atas PHP unit dan opsional Codeception sehingga disarankan untuk membaca dokumentasi mereka. Jadi dokumentasinya dapat dibaca di sini, Codeception for WeWork atau Codeception unit test. Yang kedua yakni functional testing. Tes fungsional memverifikasi skenario dari perspektif pengguna. Ini mirip dengan tes acceptance, tetapi tidak berkomunikasi melalui HTTP. Ini mengisi seperti parameter post dan get dan kemudian mengeksekusi instance aplikasi langsung dari kode. Jadi fungsional testing ini misal ada sebuah form, lalu kita menginput. Nah kita biasanya kan berpikir bagaimana seperti pengguna, dia memasukkan apa nantinya. Nah itu pada itu seperti itu. Tetapi jika kita menggunakan fungsional testing ini dengan Codeception, itu akan dilakukan secara otomatis. Jadi nanti misal email diinputkan apa, maka akan dicoba semuanya. Tes fungsional umumnya lebih cepat dari tes acceptance dan memberikan data histori kegagalan dengan detail. Nah ini lebih cepat tadi karena dilakukan secara otomatis. Selanjutnya yakni acceptance testing. Jadi tes acceptance testing ini adalah kita memverifikasi skenario dan perspektif pengguna. Aplikasi yang diuji diakses melalui PHP browser atau browser nyata. Jadi acceptance testing ini tidak dilakukan secara otomatis, tetapi kita langsung menuju ke browser, membuka aplikasi kita, dan bagaimana kita berpikir seperti pengguna, apa saja yang akan mereka lakukan pada aplikasi yang kita kerjakan. Nah, dalam kedua kasus, browser berkomunikasi melalui HTTP sehingga aplikasi harus dilayani melalui server web. Oke, itu saja mengenai testing yang dapat dijelaskan. Jadi selanjutnya kita akan lanjut mengerjakan tugas untuk melakukan pengujian pada proyek yang telah kita kerjakan. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.